Selamat sore saudara, apa kabar Anda hari ini? Semoga tetap sehat di tengah pandemi COVID-19 ini. Serangkaian berita telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Hangana Tiansani dari kelompok 3. Berita pertama, salah satu sekolah menengah atas di Kota Bekasi, tepatnya di SMA Dayung Tengah, mengadakan vaksinasi COVID-19 pertama bagi para pelajar ya. Diharapkan dengan pelaksanaan vaksinasi COVID ini bisa mengurangi kasus positif COVID-19 di Indonesia dan bagi para pelajar ya bisa bersekolah dengan tatap muka. Kegiatan vaksinasi ini diikuti oleh para pelajar SMA dari mulai kelas 10 sampai dengan kelas 12. Sistem vaksinasi ini yaitu mengadakan sesi hari pertama yaitu tanggal 9 Agustus 2021 dan hari kedua tanggal 10 Agustus 2021. Pihak Polsek dan guru-guru pun ikut andil dalam pelaksanaan kegiatan vaksinasi ini sebagai panitia. Halo pemirsa, bersama saya Sayyidah Tunisa dan informasi tertajam, aktual dan terpercaya. Baik, kita akan beralih ke informasi selanjutnya. Kasus COVID-19 meningkat. Pusat keramaian di Mojokerto diguyur disinfektan. Satgas COVID-19 Kabupaten Mojokerto menggelar penyemprotan disinfektan massal untuk memutus penyebaran virus corona yang kian melonjak. Penyemprotan dipimpin langsung Kapolres Mojokerto AKBP Doni Alexander, Bupati Evina Fahmawati, dan Dim Letkol INF Dwi Mawan Sutanto dan Kajari Gaus Wicaksono. Disinfektan disemprotkan menggunakan mobil pemadam kebakaran dan water cannon ke pusat-pusat keramaian. Satgas COVID-19 Kabupaten Mojokerto juga memaksimalkan PPMK skala mikro, testing, tracking, and treatment, serta prokes 5M ditingkatkan sampai level rukun tetangga. Selamat siang, saya Adistia Dwiani. Vaksinasi tingkat pelajar di Madura. Vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Bangkalan mulai menyasar pelajar sebagai upaya pemerintah untuk menekan angka penyebaran virus corona di wilayah setempat. Dilihat dari data, salah satu sekolah yang ada di Kabupaten Bangkalan ini cukup banyak dan hampir seluruh siswa yang memiliki kesadaran terhadap vaksinasi COVID-19 ini. Salah satunya di SMP Negeri 2 Bangkalan. Jumlah siswa yang divaksin sebanyak 200 orang, sehingga total jumlah siswa yang telah divaksin sebanyak 1.300 orang, meningkat drastik dari yang pada awalnya siswa yang divaksin mencapai 1.100 orang. Menurut Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron, vaksinasi ini dapat menimbulkan ketahanan komunitas atau herd community khususnya di sekolah agar para pelajar bisa segera kembali belajar secara tatap muka. Bupati juga mengatakan proses vaksinasi untuk siswa-siswi sudah sesuai standar. Para siswa yang divaksin pun tidak merasa kepanasan dan alurnya pun sudah mematuhi protokol kesehatan. Kembali lagi di Breaking News. Perkenalkan, nama saya Devi Amelia Putri. Saya dari Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Trunojoyo Madura. Kali ini saya berkesempatan untuk membawakan berita COVID-19 yang ada di Nganjuk. Berita COVID-19 di Nganjuk, sebanyak 4 orang di Nganjuk dinyatakan COVID-19. Bahkan satu di antaranya adalah balita berumur 4 tahun yang keempatnya terpapar virus corona dari sang ibu yang sebelumnya sudah meninggal dunia. Keempat orang dalam satu keluarga dinyatakan positif corona. Laki-laki berusia 62 tahun yang merupakan suami dari pasien yang sebelumnya berkonfirmasi nomor 46 yang telah meninggal dunia. Laki-laki usia 40 tahun, anak. Wanita usia 30 tahun, menantu. Dan anak laki-laki berusia 4 tahun, cucu dari pasien nomor 46. Keempatnya dinyatakan COVID-19 berdasarkan hasil swab. Keempatnya merupakan warga Kecamatan Ronggot, Nganjuk, dan sudah dikarantina di Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk. Di samping keempatnya orang dalam satu keluarga, juga ada 2 orang lagi yang dinyatakan positif COVID-19 dan sudah dirawat inap di Rumah Sakit Nganjuk. Disampaikan pasien nomor 1 sampai 4 adalah anggota keluarga dan kontak erat dengan pasien terkonfirmasi sebelumnya, yaitu pasien terkonfirmasi nomor 46 yang telah meninggal dunia. Mereka adalah suami,
anak, menantu, dan cucu dari pasien tersebut berasal dari wilayah Kecamatan Meronggot. Keempatnya sudah dievakuasi di Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk. Halo pemirsa, perkenalkan nama saya Hanifah Usria, mahasiswa baru Universitas Trunojoyo, Madura. Program studi Ilmu Komunikasi. Baik, posisi saya saat ini sudah berada di Pasar Anom Sumenep. Baik, saya akan mewawancarai keadaan yang ada di Pasar Anom Sumenep. Baik, saya sudah berada bersama Bapak Selamat. Oh iya, Bapak Selamat. Pak, gimana perkembangan Pasar Anom selama pandemi ini? Perkembangan Pasar Anom selama pandemi nggak seperti biasanya. Dulunya kan ramai, sekarang sepi. Terus pedagang itu banyak yang nggak buka. Terus para pengunjungnya itu banyak yang nggak ke pasar karena takut. Kadang ada kabar mau divaksin, mau diswab itu. Jadi untuk Untuk pendapatan itu berkurang ke pasar juga ke para pedagang itu. Nah, apakah semua orang yang mengunjungi Pasar Anom mematuhi protokol kesehatan nggak, Pak? Iya, kalau tidak mematuhi prokes itu kan dijaga di depan tuan. Nah, kalau yang tidak pakai masker itu taruh balik, tidak boleh masuk ke dalam. Kalau yang pakai masker dibolehkan masuk. Gitu. Terima kasih banyak atas informasi yang Bapak berikan kepada saya, Pak. Oke pemirsa, sekian dari saya. Berita selanjutnya akan diberikan kepada teman saya. Halo pemirsa, baru-baru ini pemerintah kota Surabaya kembali menggelar vaksinasi massal di kotanya. Bertempat di Stadion Gelora Pancasila di Jalan Patmo Susastro. Vaksinasi massal ini menargetkan 25.000 warga yang terbagi menjadi dua, yaitu 12.500 pada hari Kamis dan 12.500 pada hari Jumat. Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi berharap dengan adanya vaksinasi massal ini dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di kotanya. Proses vaksinasi di Surabaya ini tergolong cukup cepat. Dari data Kemenkes pada 3 Agustus 2021 menunjukkan bahwa capaian vaksinasi Surabaya yang paling tinggi di Jawa Timur. Untuk warga yang mendapat dosis pertama sudah ada sekitar 1.536.565 orang. Dan untuk yang mendapat dosis kedua 804.023 orang. Jika di total ada sekitar 2.340.588 orang. Artinya dari jumlah penduduk di kota Surabaya 2,9 juta jiwa, sudah ada sekitar 80% warga yang telah menerima vaksinasi. Sebenarnya untuk mencapai herd immunity hanya perlu 70% vaksin dari populasi penduduk. Tapi dengan catatan warga harus menerima vaksin dosis kedua. Terima kasih, saya serahkan kepada rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Irfan Kurnia Januar. Saya calon mahasiswa baru Universitas Trunojoyo Madura, Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan membawa berita tentang pada saat pandemi di daerah Langkap Timur. Baik, pada saat pandemi ini, masyarakat Desa Langkap sangat kesusahan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Nah, pada saat ini, banyak warga yang kesusahan mendapatkan pelanggan dan kondisi pasar saat ini dibatasi oleh PPKM. Nah, kondisi ini sangat menyulitkan masyarakat Langkap untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari, yaitu seperti memenuhi kebutuhan hidup mereka untuk membeli bahan pangan atau mencari uang. Halo, selamat malam semuanya. Kembali lagi dengan saya, Feza Tunisa, di acara berita terkini. Data Satgas COVID-19 Jawa Timur hingga akhir Juni 2021 menunjukkan Kabupaten Bangkalan di Madura menjadi wilayah dengan kasus aktif COVID terbanyak di Jawa Timur. Antara tanggal 6 hingga 20 Juni 2021, ada penambahan 1.104 kasus dengan angka kematian mencapai 107 jiwa. Sementara yang sembuh hanya 163 orang. Jawa Timur selalu masuk dalam 3 besar provinsi penyumbang angka kasus harian tertinggi. Demikian juga halnya dalam angka kematian harian. Jawa Timur selalu masuk dalam 4 besar.
Survei yang pernah digelar SMRC periode 28 Februari hingga 8 Maret 2021 menyebutkan Jawa Timur menjadi provinsi kedua terbesar setelah Jakarta yang warganya menolak untuk divaksinasi. Vaksinasi dan penerapan 3M atau memakai masker, mencuci tangan, dan pakai sabun dan menjaga jarak menjadi senjata utama untuk bisa menekan laju penularan dengan pertahanan diri yang kuat dari masyarakat. Penularan di berbagai wilayah di Madura bisa terus ditekam. Sekian dari saya, sampai berjumpa lagi dengan saya. Terima kasih. Nama saya Muhammad Sodik dari kelompok 3 Everett and Reigers. Berbicara tentang pandemi di daerah saya, alhamdulillah terkendali dan paling sedikit korban yang terkena COVID. Selamat sore pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Kami hadir menjumpai Anda selama beberapa menit ke depan. Bersama saya Rafli Putra Pratama dengan sejumlah informasi yang teraktual, tajam, dan terpercaya. Berikut berita selengkapnya. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM berlaku sampai 9 Agustus 2021. Nasib kelanjutan PPKM level 4 pun akan ditentukan pada hari ini. Keberlangsungan perpanjangan PPKM masih menjadi perhatian banyak pihak, terutama masyarakat, mempertanyakan apakah PPKM ini akan diperpanjang kembali atau tidak. Selama beberapa pekan Indonesia telah memberlakukan kebijakan PPKM, yaitu untuk menekan penyebaran COVID-19. Pemberlakuan PPKM level 4 di Jakarta akan berakhir pada Senin 9 Agustus 2021. Namun, di sisi lain, kasus COVID-19 di Jakarta terus mengalami penurunan. Berdasarkan instruksi Mendagri nomor 24 tahun 2021, sedikitnya terdapat 4 perbedaan aturan signifikan antara PPKM level 3 dan PPKM level 4. Pada level 3, rumah makan bisa melayani pelanggan selama 30 menit dengan kapasitas 25%. Pada level 4, hanya 20 menit dengan pengunjung maksimal 3 orang. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menunggu keputusan pemerintah pusat soal PPKM level 4 yang berakhir 9 Agustus 2021. Pemprov DKI siap menjalani apapun kebijakan yang diambil nanti mengenai pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 4. Laporan Dinas Kesehatan DKI Jakarta, pertambahan kasus harian COVID-19 di Jakarta adalah 2.000 dari hasil 19.722 tes PCR. Sedangkan kasus aktif dan pasien dirawat dan isolasi dilaporkan sebanyak 10.176 orang. Selamat siang semua, kembali lagi bersama saya Mutiara Valentina Feudiani dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Trunojoyo Madura. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4 yang diperpanjang sejak 3 Agustus lalu, jika tidak diperpanjang kembali akan berakhir pada hari ini, Senin 9 Agustus 2021. Semenjak diberlakukannya PPKM level 4, kasus lonjakan COVID-19 di wilayah DKI Jakarta menurun dari 113.000 kasus menjadi 17.000 kasus. Pertanggal 8 Agustus 2021 kemarin, kasus positif aktif di wilayah DKI Jakarta kembali menurun menjadi 10.642 kasus dengan sebanyak 7.567 orang isolasi mandiri di rumah masing-masing dan sebanyak 3.075 orang dirawat di rumah sakit. Sementara jumlah orang yang meninggal sebanyak 12.770 kasus dan total keseluruhan kesembuhan COVID di wilayah DKI Jakarta yaitu sebanyak 808.087 kasus. Meskipun demikian, pemerintah tetap menekankan kepada masyarakat untuk selalu waspada, mematuhi protokol kesehatan, dan untuk tidak bepergian jauh terlebih dahulu. Berita selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya Mutiara Valentina Febriani pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Halo pemirsa, nama saya Nurul Febriani. Sekarang saya sedang berada di Pasar Anom Sumedang. Di sini saya akan mewawancarai pedagang yang terkena dampak COVID-19. Baik, di sini saya sudah bersama narasumber saya. Gimana Mbak selama masa pandemi? Selama masa pandemi sepi pasarnya. Sekarang biasanya tiap harinya itu saya dapat 2 juta. Sekarang pas menurun drastis, separuh turunnya itu. Sekarang
kadang-kadang itu dapat 1 juta, sampai itu 1 juta, kadang-kadang cuma 500 gitu dapatnya. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Berita selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Saya Ahmad Ardiandra, mahasiswa baru Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, Prodi Ilmu Komunikasi, Universitas Trunojoyo Madura. Saya akan memberitakan tentang vaksinasi tahap kedua di Surabaya. Vaksinasi tahap kedua dilakukan pada 9 Agustus 2021. Dilakukan vaksinasi massal tahap kedua bagi masyarakat Surabaya dan sekitarnya. Komando Daerah Militer 5 Brawijaya menyiapkan sebanyak 20.000 dosis vaksin Sinovac. Vaksinasi direncanakan digelar di 3 tempat, yakni lapangan Kodam 5 Brawijaya dengan target 10.000, Balai Prajurit 2.500 dosis, dan Stadion Brawijaya 7.500 dosis. Untuk kelancaran acara vaksinasi, pihak Kodam 5 Brawijaya juga menyiapkan pengamanan serta pengaturan lalu lintas yang berkoordinasi dengan Polrestabes Surabaya. Berdasarkan data dari Satgas Penanganan COVID-19 Jatim, total sasaran vaksinasi sebanyak 31.826.206 orang yang terdiri dari tenaga kesehatan, lanjut usia, petugas publik, dan masyarakat umum. Ditambah warga usia 21 tahun hingga 17 tahun. Hingga pukul 16.00 WIB sore ini, total vaksinasi dosis pertama sudah diikuti sebanyak 7.747.416.000 orang atau 24,34%. Sedangkan vaksinasi dosis kedua mencapai 3.340.869.000 orang atau 10,50%. Sekian berita dari saya. Berita selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara, bagaimana kabar kalian hari ini? Saya Mawadah Warahmah, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan membawakan berita COVID di Pulau Madura. Seperti yang kalian tahu, melonjaknya angka kasus COVID di Pulau Madura sudah menyebar luas beritanya. Petugas polisi dan TNI bertebaran di pinggir jalan untuk menyekat di Suramadu, akses jalan menuju Surabaya bagi warga yang dari Pulau Madura yang akan ke Surabaya atau sebaliknya harus menjalani tes antigen atau tes swab. Otoritas Kesehatan di Jawa Timur mengklaim telah membatasi kegiatan warga 3 kecamatan di Madura. 3 kecamatan tersebut ialah Aresbaya, Kelampis, dan Bangkalan. Jurusan bicara penanganan COVID-19 Bangkalan Agus Sugianto Zain menyebutkan 87 dari 90 tempat tidur khusus pasien telah terisi penuh, sedangkan keterisian ini tidak boleh lebih dari 60%. Melonjaknya angka pasien di rumah sakit membuat sebagian pasien harus dirujuk ke rumah sakit di Surabaya karena keterbatasan tempat yang sudah terisi penuh. Lonjakan tersebut bisa dipicu dari silaturahmi tatap muka masyarakat saat itu pada saat libur Idul Fitri. Bagi pendatang dari luar negeri akan dikarantina sebelum diizinkan kembali ke rumah masing-masing, dan informasi tadi sekaligus penutup perjumpaan kita kali ini. Saya Mawadah Warahmah mengucapkan terima kasih, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Jurnal Kelompok 3 kali ini. Saya, Ganesha Insani, pamit undur diri, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.